Kali ini kita akan membahas bagaimana memasang target yang realistis dan persiapan mental menjadi pengusaha sukses. Yuk kita bahas bersama. Dalam tahap memulai usaha, banyak teman-teman UKM kita yang memasang target secara kurang realistis. Akibatnya, mereka kadang merasa gagal karena tidak bisa mencapai target. Padahal letak kesalahannya bukan di upaya mereka yang kurang keras atau produk mereka yang tidak baik, tapi karena targetnya yang terlalu besar dengan kondisi UKM tersebut pada saat ini. Untuk gambaran lebih detail dengan menggunakan contoh, kita bisa lihat dari sesi 5 bagaimana memasang target yang realistis yang terdapat pada modul 1. Hal penting untuk keberhasilan usaha mencakup: pertama, punya visi dan misi yang jelas. Dalam arti, tahu apa yang menjadi tujuan usaha dan cara mewujudkannya. Yang kedua, punya komitmen, tekun menjalankan usaha dan pastinya tidak mudah menyerah. Yang ketiga, punya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup tentang usahanya. Yang keempat, siap menghadapi tantangan dan resiko dengan mengamati dan menyiapkan langkah cadangan. Yang kelima, memulai dari skala kecil, mulai dengan modal kecil dan fasilitas yang sudah ada, baru perlahan berkembang. Yang keenam, memanfaatkan teknologi, menguasai dan memanfaatkan teknologi termasuk media sosial jadi kunci keberhasilan usaha di era digital saat ini. Yang ketujuh, memahami masalah sekitar melalui mengamati, meniru, dan memodifikasi solusi dari permasalahan sekitar. Mengenai memulai usaha dari kecil, ini juga dilakukan oleh pengusaha perempuan sahabat kita. Yuk kita simak videonya bersama. Kalau modal awalnya bisa dibilang nol, Mbak. Karena kan dari temen yang mesen ya, jadi uangnya saya putar gitu. Misalnya ada 40.000 nih dari teman, jadi saya beliin bahan-bahannya gitu. Di zaman sekarang pun kayak misalnya kita misalnya bisnis harus modal yang besar gitu. Itu menurut saya juga enggak, karena kita start dari awal tuh bisa. Misalnya kita jualin produk orang lain dulu yang misalnya kita pingin jualin gitu. Dari situ kita dapat untung, kita putar lagi gitu sih kalau itu ya. Jadi nggak harus bermodal besar, yang penting niat kita untuk berkembang dan belajar terus-menerus. Kadang kita sering melihat pengusaha yang sukses hanya dengan melihat kondisi saat ini ya. Padahal sewaktu mereka memulai usaha pun mereka mulai dari skala kecil. Yuk kita intip pengalaman pengusaha perempuan sukses lainnya. Ibu Hanifah mempunyai visi dan misi serta memulai usaha dari skala kecil. Sarannya langsung dimulai aja, jangan berpikir nanti deh sampai terkumpul modal dulu. Baru harus sewa kantor, harus bisa rekrut tim. Ya intinya mulai saja dulu sendiri, nanti semuanya juga akan berkembang. Dan banyak yang akan kita pelajari sehari-harinya. Your business start with you, jadi kita harus tahu banget sebenarnya apa sih yang kita mau, apa sih yang kita ingin capai. Misalnya visi terus kenapa kita memulai usaha, jadi kita sendiri harus punya konsep diri yang sangat-sangat kuat. Yang menarik adalah Ibu Ani. Beliau memiliki komitmen dalam menjalankan usaha dan tidak mudah menyerah. Kalau tidak ada niat dan hanya mikir-mikir, ya tidak akan terlaksana, kata beliau. Jadi harus ada niat, tekad, dan semangat. Sesudah berbulat tekad dan memutuskan untuk menjadi pengusaha, kita perlu mempersiapkan mental untuk menjadi pengusaha sukses. Agar menjadi pengusaha sukses, kita perlu memiliki beberapa karakter tertentu. Karakter apa nih yang harus dimiliki oleh para pengusaha sukses berikut ini? Karakter sukses apa yang dimiliki oleh Ibu Hanifah? Menurut Ibu Hanifah, menjadi pengusaha apalagi perempuan dapat menjadi perjalanan sendirian. Sarannya untuk langsung mulai usaha saja dulu, mulai dari yang kecil, yang kita miliki sekarang, nanti semuanya akan berkembang. Ibu Hanifah berani memulai usahanya dan tidak mudah menyerah. Sifat atau karakter yang tidak menyerah inilah yang mengantarkan usaha beliau dapat besar menjadi seperti saat ini. Karakteristik pengusaha sukses apa yang dimiliki oleh Kak Levia? Kak Levia mempunyai mental untuk terus berinovasi dan kreatif. Ia pun menularkannya pada timnya. Jadi, dalam menjalankan usahanya, Kak Levia mewajibkan setiap orang di dalam tim untuk membuat satu ide kreatif setiap bulan, apapun bentuknya, terserah kreativitas dan inovasi dari tim tersebut.
Karena kreatif adalah jantung usaha agar selalu mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagaimana kalau karakteristik Ibu Stella? Ibu Stella ini adalah ibu rumah tangga. Dia tidak ada pengalaman kerja sama sekali, menghadapi tantangan produksi yang harus konsisten dengan SDM yang terbatas. Semua dihadapi dengan tekad, bagaimana kita mau berkontribusi untuk orang lain. Walaupun tanpa pengalaman usaha, Ibu Stella terus menghadapi tantangan usahanya dengan berani. Berani menanggung resiko rugi, berani penghasilannya tidak tetap, berani malu jika usahanya gagal, dan juga berani banting setir untuk jenis usahanya jika memang nantinya gagal. Karakteristik apa yang dimiliki oleh Ibu Helianti? Karakter belajar terus-menerus yang dimiliki oleh Ibu Helianti sangat berguna untuk menjaga produknya tetap dapat memenuhi selera pasar. Menurut Ibu Helianti, bicara masalah belajar itu bisa dari mana saja. Jadi Ibu Helianti tidak pernah membatasi belajar dari mana saja. Bahkan kadang beliau belajar banyak dari pembeli tentang bagaimana untuk memperbaiki produk, melakukan perencanaan, dan lain-lain. Tentunya penting sekali buat entrepreneur seperti kita semua memiliki sparring partner agar kita juga bisa belajar dari semua teman-teman yang memiliki usaha. Dengan itu, kita bisa memperbaiki kualitas produk kita dan mengembangkan usaha kita dengan baik. Selain itu, juga terdapat karakteristik pengusaha sukses yang perlu kita miliki, yaitu 1. Punya visi dan komitmen, punya tujuan dan visi yang jelas, sehingga akan rela berkomitmen menjalankan usaha demi mencapai tujuan dan visi tersebut. Lalu kita juga perlu berjiwa kepemimpinan. Sebagai pengusaha perlu menentukan arah usaha, mengambil keputusan penting, dan tentunya bertanggung jawab atas berbagai resiko dari keputusan tersebut. Setelah mempelajari mental atau karakter dan kondisi personal yang diperlukan untuk menjadi pengusaha, yuk kita isi kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah kita miliki dan apa yang masih harus kita pelajari. Apa yang telah kita miliki, ini sebetulnya menunjukkan kekuatan kita. Dan apa yang masih harus kita pelajari, menunjukkan hal yang masih lemah dari diri kita. Sudah selesai semuanya? Yuk kita hitung jumlah jawaban setuju dan sangat setuju. Berapa nilai Anda? Jika jawaban setuju dan sangat setuju berjumlah minimal 5, berarti kita siap untuk memulai usaha. Jika jawaban sangat setuju dan setuju berjumlah kurang dari 5, berarti kita harus mempertimbangkan untuk menunda memulai usaha agar dapat belajar dan persiapkan diri terlebih dahulu agar usaha kita bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Jadi, apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses untuk memulai usahanya? Yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses untuk memulai usaha diantaranya 1. Milikilah alasan atau motivasi yang jelas dan kuat untuk memulai usaha. Yang kedua, tentukan satu fokus bidang usaha sebelum mengembangkan ide usaha. Yang ketiga, evaluasi kelayakan dari ide usaha yang kita miliki sampai muncul keyakinan untuk memulai. Yang keempat, utamakan ide usaha yang dapat dimulai dengan apa yang ada seperti sesuai hobi dan bakat, bermodal sekecil-kecilnya dan mendapat dukungan keluarga. Yang kelima, siapkan 6 karakteristik mental menjadi pengusaha sukses. Dan yang keenam, pasang target melalui usaha yang realistis. Bagaimana? Sudah siap memulai usaha? Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!